Bukti bahwa orang-orang kafir hanya punya kebodohan tapi tidak punya kecerdasan adalah mereka hanya bisa bertanya tapi tidak bisa menjawab. Video reaction kali ini kita akan membahas satu video yang menarik dirilis oleh Kaf Media Channel dengan judul Bukti Kafir Hanya Punya Bodoh, Tidak Punya Pintar adalah bisa bertanya tetapi tidak bisa menjawab. Video ini menarik, kenapa? Yang pertama, karena kalau teman-teman lihat video ini, ya nggak perlu lihat juga ya, tapi gue akan tampilkan potongannya. Dia berkali-kali mengeluarkan kata bodoh, berkali-kali mengeluarkan kafir itu bodoh, tidak punya otak, bodohnya sudah seperti tumor di kepala dan sebagainya. Orang-orang kafir tidak pernah mau berpikir. Mereka lebih senang untuk terus menjadi orang yang ditipu oleh nafsunya sendiri. Kafir yang kafirnya sudah jadi tumor di kepala. Disinilah bodohnya orang kafir. Jadi, kalau kalian bodoh, janganlah diumbar-umbar. Nanti kan malu kalau bodohnya menyebar ke seluruh dunia. Kelihatan banget ya bahwa dia ini, si abang admin Kaf ini kesel banget ya. Mungkin karena ada serangan dalam tanda kutip tanggapan dari orang-orang Kristen juga yang entah di sosial medianya dia, di channelnya dia, atau di Facebook, atau dimanapun yang bisa jadi mungkin kasar ya, bisa jadi. Itu adalah satu hal yang patut disayangkan juga ya. Ya tentu serangan-serangan yang menggunakan kata-kata yang tidak pantas, cara yang kasar itu adalah sesuatu yang tidak perlu kita bela ya, sesuatu yang sebenarnya patut kita sayangkan. Tetapi masalahnya adalah bukan Kristen doang yang melakukannya gitu loh, tetapi dari pihak yang Islam juga. Nah ini kayak lagu lama yang sebenarnya kalau kita terusin ya begitu aja terus. Jadi ada baiknya kalau kita menjawab semua argumentasi-argumentasi itu dengan sesuatu yang logis, masuk akal, pakai data. Nah itu yang benar. Nah oleh karena itu yang kedua yang menarik dari video ini adalah ini isinya ini semacam kayak kompilasi argumentasinya mereka terhadap Kristen. Jadi ini yang menjadi serangan atau keberatan mereka kepada kekristenan, dan ini menarik untuk kita bahas. Karena itu terhadap video Kaf Media ini gue akan bahas dalam beberapa part karena isinya argumentasinya banyak juga, dan kita akan coba reaksi one by one. So gue berharap melalui video ini kita mendapatkan satu penjelasan yang baik, penjelasan yang logis, penjelasan yang benar, dan teman-teman juga yang mendengarkan gak usah pakai kuping panas, santuy aja, happy aja, kita ketawain aja. So kita saksikan video ini. Ini di luar konteks ya, by the way. Gue kadang-kadang kalau dengar video-video dakwah mereka yang lagu-lagunya tuh asik juga ya kan, ada lagunya yang bagus gitu, yang enak gitu didengar. Ya, kita lanjut ya, itu intermezzo. Bukti bahwa orang-orang kafir hanya punya kebodohan tapi tidak punya kecerdasan adalah mereka hanya bisa bertanya tapi tidak bisa menjawab. Ya, dia bilang orang kafir itu cuma punya bodoh ya. Udah, anggaplah juga memang kita bodoh ya. Dan gue ini kafir bodoh yang mencoba untuk menjawab ya. Jadi dia pengen tunjukin ini buktinya nih gitu ya. Nah, jadi dia mau keluarkan argumentasinya. Dan ya kita patut menjawab apa yang menjadi keberatan mereka, argumentasi mereka terhadap iman Kristen ya. Tuhan itu alfa dan beta, tidak berawal dan tidak berakhir. Alfa dan beta ya, itu nggak pernah ada dalam kekristenan. Alfa dan omega, yang awal dan akhir. Jadi bukan alfa beta ya. Itu istilah Yunani by the way, alfa, beta, gamma, delta. Jadi itu huruf alfabet yang Yesus pakai sebuah pengandaian bahwa dia itu yang pertama dan yang terakhir. Jadi ya sebut alfa beta aja udah salah ya. Kita lanjut dulu. Tuhan itu alfa dan beta, tidak berawal dan tidak berakhir. Tapi Tuhan mereka dilahirkan dan mati. Jadi sebenarnya jelas dia pengen bilang bahwa ini adalah Tuhan yang tidak berawal dan tidak berakhir. Ya, Tuhan yang kekal begitu. Tapi kok kenapa Tuhan mati begitu? Yesus mati. Jadi kita memang mesti menjawab argumentasi dari dia. Masalahnya adalah begini, seperti kebanyakan para muslim ya, kita memaklumi bahwa mereka tuh tidak memahami keilahian Yesus dengan benar. Mereka cuma menyamakan bahwa Yesus atau Isa yang mereka paksakan itu definisinya adalah manusia biasa doang. Sedangkan di dalam kekristenan, Yesus Kristus itu adalah salah satu pribadi dari Allah Trinitas
yang ya jelas kekal. Terus kemudian dipertanyakan, dalilnya mana, bos? Gitu kan ya. Nah, Yohanes pasal 8 ayat 58, di situ Yesus bilang begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi teman-teman, konteks dari perkataan Yesus tadi bahwa sebelum Abraham jadi Abraham diciptakan, aku itu sudah ada. Itu konteksnya adalah sebuah perdebatan panjang antara para ahli Taurat dan Yesus Kristus sendiri. Nah, di situ dikatakan di ayat yang ke-57, orang Yahudi itu menuding Yesus bahwa umurmu itu belum sampai 50 tahun, tapi engkau berkata engkau telah lihat Abraham. Lalu Yesus bilang, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Berarti sebenarnya Yesus lagi mengklaim dirinya sendiri bahwa sebelum Abraham ada, itu aku sudah ada. Nah, bagaimana mungkin Yesus itu umurnya ribuan tahun kalau dia adalah manusia biasa? Sehingga berarti dia itu adalah seorang atau pribadi yang kekal. Dia itu menyatakan keilahiannya di sana. Jadi, clear lah. Jadi kalau si Abang Kaf Media Channel ini cuman mengkategorikan Yesus hanya sekadar lahir dan mati, itu sangat cetek banget. Karena Yesus sebelum lahir ke dunia pun dia sudah ada. Bahkan ketika dia mati pun mesti ingat dia bangkit. Jadi Yesus itu kekal. Jadi argumentasi dia salah sasaran. Tapi gini, kalau misalnya para muslim itu ngotot bahwa pokoknya Yesus itu menurut kalian mati. Ya udah, yang kita tahu mati aja, Tuhan kok mati. Udah gini dulu. Ini misalnya ya, gue berandaikan dengan Quran ya. Amit-amit deh, misalnya ada yang menghancurkan Quran secara buku ya. Jadi kalau misalnya buku Quran itu dibakar, apakah lantas menurut teman-teman yang muslim, Quran itu musnah? Apakah ketika buku Quran itu dibakar atau dimusnahkan, dihancurkan jadi abu, apakah Quran itu musnah? Nah, teman-teman yang muslim harus konsisten mengatakan bahwa Quran itu tidak musnah, betul nggak? Karena apa? Karena misalnya surah 56 ayat 78 mengatakan bahwa di sorga itu ada yang namanya Lauh Mahfudz atau Alkitab. Jadi itu adalah buku induk kitab di mana Quran itu bersumber. Katanya kekal di sorga. Nah, kalau misalnya Quran itu kekal di sorga, lantas kenapa kamu mempermasalahkan soal fisik buku kitab atau buku Quran yang dibakar? Nah, sama halnya dengan Yesus Kristus yang mati menurut doktrin Kristen, jelas mati tetapi kemudian bangkit. Secara tubuh jasmani, Yesus mati, tetapi dia adalah Alfa dan Omega. Dia kekal dari awal sampai akhir. Sehingga argumen yang mempersoalkan soal masalah kalau Yesus itu kekal kenapa mati, itu ada argumen yang salah sasaran banget. Jadi ya kira-kira begitulah jawaban dari kafir yang bodoh ini ya. Kita lanjut. Tuhan Maha Kuasa, tapi Tuhan mereka tidak mampu menciptakan pisau cukur hingga harus pinjam kepada Raja Asyur. Ya, ini salah satu argumen mereka yang agak-agak sorry to say ya, dangkal banget argumennya ya. Jadi argumen mereka bahwa kok Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan pinjam pisau cukur dari Asyur. Ya, ini argumen yang halu menurut gua ya. Jadi gini, istilah pisau cukur itu diambil dari Yesaya pasal 7 ayat 20 ya. Mereka pakai ayat ini. Jadi dikatakan pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Nah, inilah masalahnya. Kelemahan dari teman-teman kita yang muslim ini atau para apologet muslim ini adalah mereka suka cabut ayat sembarangan tanpa memperhatikan konteks. Kalau misalnya kita singgung juga Quran mereka, nah mereka tuh bilang oh ada asbabun nuzulnya kan, ada latar belakangnya. Nah, ini juga Alkitab ada latar belakangnya, itu problemnya. Nah, masalahnya di dalam ayat Yesaya 7:20 ini ada latar belakang di mana ini adalah tegurannya Tuhan kepada orang-orang Israel pada saat itu. Di mana dalam latar belakang budaya waktu itu, rambut atau bulu yang dicukur itu adalah tanda di mana orang tersebut itu malu begitu. Jadi rambut yang panjang, janggut yang panjang itu adalah tanda kehormatan. Tapi kalau dicukur itu malu jadinya. Nah, jadi dengan menggunakan istilah pisau cukur yang dipinjam dari Raja Asyur itu sebenarnya mau mengatakan bahwa Tuhan itu akan mempermalukan orang-orang Israel dengan menggunakan bangsa Asyur. Dan
nubuatan dari Yesaya ini terbukti dengan invasi bangsa Asyur 20 tahun sesudah nubuat ini dinyatakan, yakni tahun 721, di mana Samaria itu jatuh di tangan Raja Asyur. Jadi tolonglah gitu ya, jangan copot ayat kita, ayat di Alkitab itu dari konteks, lalu kemudian menggunakan argumentasi yang argumentasi yang tidak intelek seperti itu. Dan tolong ketika kita juga menjelaskan, jangan pura-pura bodoh gitu ya. Jangan tutup kuping, jangan kerjanya cuman ya menuding doang. Tuhan tidak mampu menciptakan pisau cukur sampai mesti pinjam. Ini argumentasi macam apa ini? So, video bagian pertama ini sampai di sini saja karena argumennya panjang, teman-teman. Nanti di dalam part berikutnya gue akan membahas lagi argumen selanjutnya ya. Dan gue harap jawaban seperti ini boleh memberikan satu jawaban yang baik kepada mereka yang menuduh kita, memberikan satu jawaban yang lebih clear kepada mereka yang benar-benar mencari jawaban, dan meneguhkan iman setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus. So, make it simple, make it meaningful. May God bless you.